warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yandika. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar, Prodi D3 Radiologi dengan NIM P122066. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas teknik radiografi, saya akan menjelaskan dan menyebutkan anatomi-anatomi yang ada pada tulang vertebra. Vertebra terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah cervical, yang kedua adalah thoracal, yang ketiga adalah lumbal, yang keempat adalah sacrum, dan yang kelima adalah coccygeus. Baik, kita masuk pada tulang cervical atau biasa disebut tulang leher. 7 tulang belakang pertama dari atas disebut dengan cervical. Tulang-tulang ini berada di belakang leher, tepat di bawah otak. Tak hanya untuk menopang kepala dan leher, bagian atas tulang belakang yang berbentuk C ini juga mendukung kemampuan Anda untuk memutar, memeringkan, dan menganggukkan kepala. Baik, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu thoracal atau biasa disebut tulang punggung. Thoracal adalah bagian dari tulang belakang yang dibatasi oleh vertebra cervical di bagian proksimal dan vertebra lumbal di bagian distal. Thoracal tersusun dari 12 tulang. Baik, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu lumbal atau biasa disebut tulang punggung bawah. Di bawah tulang punggung atau thoracal ada 5 tulang yang menyusun struktur tulang belakang bagian bawah. Tulang-tulang ini menekuk ke dalam sehingga terlihat seperti membentuk huruf C. Tulang belakang bagian bawah atau lumbal menopang bagian atas tulang belakang dan terhubung ke panggul. Tulang-tulang ini menanggung sebagian besar berat badan serta tekanan saat Anda mengangkat atau membawa barang. Oleh karena itu, banyak masalah tulang belakang terjadi di bagian tulang belakang bawah. Baik, kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu sacrum. Sacrum merupakan tulang yang bentuknya menyerupai segitiga atau kurva yang dibentuk oleh 5 tulang belakang yang menyatu. Sacrum menjadi tempat menyatunya tulang punggung. Pada bagian yang kelima, yaitu coccygeus atau biasa disebut tulang ekor. Nah, di bawah sacrum ada tulang ekor yang merupakan pangkal tulang belakang. Tulang ekor terdiri dari 4 tulang belakang yang menyatu membentuk satu tulang kecil. Tulang ini berperan dalam menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Kita masuk pada anatomi os atlas atau cervical 1. Teman-teman bisa melihat pada arah panah. Nomor 1 adalah tuberculum posterius, kemudian arcus posterior atlantis, foramen vertebrale, foramen transversarium, massa lateralis atlantis, facies articularis superior, arcus posterior atlantis, tuberculum anterius, processus transversus, fovea dentis, dan facies articularis inferior. Kemudian os axis atau cervical 2. Yang pertama apex dentis, kemudian dens axial, kemudian processus articularis superior, corpus vertebrae, processus transversus, tuberculum anterior, tuberculum posterior, arcus vertebrae, processus articularis inferior, processus spinosus, foramen vertebrae, foramen transversarium. Kemudian cervical 5 dan cervical 7. Yang pertama processus spinosus, arcus vertebrae, foramen vertebrae, processus articularis superior, foramen transversarium, corpus vertebrae, facies intervertebralis, tuberculum posterius, tuberculum anterius, lamina arcus vertebrae, pediculus arcus vertebrae, processus articularis superior, processus transversus, dan apophysis annularis. Kemudian pada bagian yang kedua, yaitu thoracal, kita masuk pada thoracal 6 dan thoracal 12. Yang pertama ada processus articularis superior, processus transversus, fovea costalis superior, fovea costalis inferior, incisura vertebralis inferior, processus articularis inferior, processus spinosus, corpus vertebrae, fovea costalis,
processus articularis superior, arcus vertebralis, processus mammillaris, dan processus accessories. Kemudian torakal 10. Yang pertama, processus spinosus, arcus vertebrae, lamina arcus vertebrae, processus transversus, fovea costalis, processus transversus, foramen vertebralis, processus articularis superior, pedicellus arcus vertebrae, corpus vertebrae, facies intervertebralis, apophysis annularis. Kemudian bagian yang ketiga yaitu lumbal. Yang pertama ada processus spinosus, kemudian lamina arcus vertebrae, processus mammillaris, processus articularis superior, foramen vertebralis, processus costalis, kemudian pedicellus arcus vertebrae, dan corpus vertebrae. Kemudian kita masuk pada bagian yang keempat yaitu sakral. Pertama aspek anteriornya. Pertama ada basis os sacri, processus articularis superior, promontorium, ala sacralis, foramina sacralia anteriora, linea transversae, apex ossis sacri. Kemudian pada aspek posteriornya, yang pertama ada processus articularis superior, canalis sacralis, tuberositas sacralis, crista sacralis lateralis, crista sacralis mediana, foramen sacralis posterior, hiatus sacralis, cornu sacralis, apex ossis sacri. Baik, kita masuk pada bagian yang kelima yaitu coccygeus. Yang pertama ada cornucoccygeum, kemudian vicoccygeum 1 sampai 4. Nah, itulah anatomi yang ada pada tulang vertebra. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.